Swastiastu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai kebersihan lingkungan. Dengan saya sendiri atas nama Nika Dek Mira Sugiarti dengan NIM 2011021027 kelas PBSA Pagi Kampus Denpasar. Saya akan mulai presentasi yaitu dengan pengertian kebersihan. Apa itu kebersihan? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kita sebagai manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri agar tetap sehat, tidak berbau, tidak malu apabila bertemu orang, tidak menyebarkan kotoran atau menularkan penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan badan bersih, maka kita akan nyaman dalam melakukan aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Slide selanjutnya, ada ruang lingkup. Kebersihan mencakupi dua ruang lingkup, yaitu kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan. Kebersihan tubuh atau badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Kebersihan lingkungan yaitu kebersihan tempat tinggal, tempat sekolah, tempat kerja maupun kampus. Kebersihan tempat tinggal dapat dilakukan dengan cara menyapu, mengelap lantai, serta membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak cara lainnya. Selanjutnya, pentingnya menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh memang adalah sebuah keharusan. Karena kita si pemilik dari tubuh yang kita miliki, sehingga tugas kita lah yang memegang keharusan dan kewajiban untuk menjaga kebersihan dari tubuh itu sendiri. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Karena memang tubuh memiliki begitu banyak bagian dan ke setiap bagian tersebut memiliki keharusan dijaga dan dirawat kebersihannya. Dengan badan bersih, maka kita akan sehat. Jika kita tidak menjaga kebersihan tubuh itu, maka akan terjadi hal yang buruk menimpa diri kita sendiri. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda. Slide selanjutnya, apa itu kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan ialah satu hal penting yang harus dijaga oleh masyarakat, khususnya di lingkungan rumah masing-masing. Karena dengan menciptakan lingkungan yang sehat, maka kita akan tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam, muntaber, flu, dan juga penyakit lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan dampak yang terjadi jika lingkungan tidak dijaga kebersihannya. Berikut saya akan membacakan dampak yang terjadi apabila lingkungan tidak dijaga kebersihan, yaitu salah satunya menimbulkan genangan air. Hal ini bisa saja terjadi jika selalu membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertumpuk di selokan dapat menyumbat jalannya air di selokan, sehingga saat hujan tiba mungkin saja mengakibatkan genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan kita. Selain itu, air yang dibiarkan tidak dibuang pada botol-botol bekas mungkin bisa menjadi sarangnya nyamuk, dan apabila nyamuk tersebut dapat berkembang biak, kita akan diserang oleh nyamuk tersebut dan jadilah demam berdarah. Hal itu sangat berbahaya ya bagi tubuh kita. Yang kedua ada debu lantai yang jarang dibersihkan dapat menyebabkan batuk hingga sesak napas. Sampah yang tidak dibuang dan dibiarkan berserakan bisa membuat lingkungan menjadi tercemar dan menimbulkan bau tidak sedap. Hal itu bisa membuat kita tidak nyaman pula. Slide selanjutnya, mengapa kebersihan lingkungan itu penting? Karena dengan menjaga kebersihan,
kita akan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan lingkungan tidak sehat. Selain itu, lingkungan akan menjadi sejuk, bebas dari polusi udara, dan air pun menjadi lebih bersih sehingga aman untuk diminum. Apabila lingkungan bersih, maka secara otomatis pikiran kita menjadi nyaman dan tenang. Slide selanjutnya, cara menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ada banyak cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Salah satunya yaitu mulai dari lingkungan rumah. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan ialah menjaga kebersihan lingkungan rumah, seperti mendaur ulang, membuat pupuk kompos, tidak membuang sampah sembarangan, rajin bergotong royong, melakukan penghijauan, dan lain-lain. Mendaur ulang, tentunya bahan-bahan yang sudah bekas bisa kita akalkan dengan membuat barang yang lebih berguna seperti baju bekas, bisa dijadikan bantal, ban bekas bisa dijadikan pot bunga, kaleng bekas bisa dijadikan celengan, dan masih banyak lagi cara lainnya. Pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari bahan-bahan organik yang sudah dibuang. Contohnya seperti sisa-sisa makanan, mulai dari sayuran hingga daging yang sudah dibuang. Hal tersebut bisa dilakukan, diterapkan di rumah masing-masing. Dedaunan dan rumput bisa pula dijadikan sebagai pupuk kompos. Selanjutnya ada tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan tentunya harus dibudidayakan ya, karena apabila kita tidak lakukan sejak dini, maka kita akan terbiasa untuk membuang sampah berserakan, tidak pada tempatnya. Selanjutnya ada bergotong royong. Bergotong royong dapat dilakukan secara efektif, yaitu seminggu 2 kali atau dalam sebulan 4 kali pertemuan bisa saja dilakukan. Selanjutnya ada penghijauan. Penghijauan di sini dimaksudkan yaitu penanaman pohon di daerah rumah atau daerah-daerah tertentu yang diinginkan. Dan banyak lagi cara lainnya. Slide selanjutnya ada tips menjaga kebersihan lingkungan. Di sini saya membuat beberapa tips untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu yang pertama, mulai dari diri sendiri dengan cara memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini bisa kita terapkan di rumah kita sendiri. Apabila kita sudah rajin untuk membersihkan lingkungan, menyapu, maka secara otomatis orang yang melihat akan terinspirasi bahwa kebersihan itu penting. Maka dari itu, kita akan menjadi pedoman untuk menjaga kebersihan agar tetap bersih. Selanjutnya, yang kedua ada selalu melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberi pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di sini kita bisa melibatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, seperti bergotong royong seperti yang saya bilang tadi. Dengan hal itu, maka lingkungan akan menjadi bersih dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya ada sertakan para pemula untuk ikut aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pemula di sini yang dimaksud yaitu anak-anak ya. Anak-anak dituntut untuk melakukan pembersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Hal itu bertujuan untuk agar anak-anak tersebut bisa menjaga kebersihan lingkungan sejak kecil, bisa diajarkan sejak dini. Selanjutnya ada perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan Anda.
Tempat sampah di sini bisa kita dapatkan dari pemerintah atau kita bisa buat dari bahan-bahan bekas seperti tong kosong yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada pekerjakan petugas lingkungan dengan memberikan imbalan sesuai setiap bulannya. Hal ini sangat berpengaruh ya, karena apabila kita memberikan petugas tersebut dengan imbalan yang sesuai, maka petugas akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada kreatif untuk mengolah sampah atau barang bekas. Seperti yang saya bilang tadi, inisiatif untuk mengolah barang bekas lagi untuk ditingkatkan. Kemudian, atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Mengatur jadwal di sini bisa dilakukan secara musyawarah. Baiklah, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.